Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali bertatap muka melaksanakan pembelajaran. Nah, ini kalau saya tidak silap ini adalah pertemuan kita yang kelima ya, Nak ya? Ya, jadi di minggu lalu saya sempat tidak tidak masuk ke ini live teaching ya. Saya tidak live teaching di pertemuan kita yang keempat. Tapi di psikologi saya sudah upload ya Nak ya materinya, yaitu materi tentang integrasi nasional. Nah, jadi hari ini saya tinggal menjelaskan ya PPT dari integrasi nasional yang kalian pelajari minggu lalu dan sudah kalian kerjakan kuisnya. Oke, sebelum memulai pelajaran ya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya share terlebih dahulu ya PPT-nya. Nah, sudah dibaca belum, Nak? PPT-nya minggu lalu? Ayo, siapa yang sudah baca? Atau siapa yang belum baca? Adel sudah baca, Del? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Baik, saya tinggal jelaskan ya. Integrasi nasional. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang ancaman ya kan, pengertian ancaman, bentuk ancaman itu seperti apa ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui ya ancaman-ancaman dari berbagai dari berbagai macam ya bentuknya, baik militer dan non militer. Nah, inilah sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah agar semua masyarakat Indonesia setelah membentengi dirinya, setelah paham apa itu ancaman, bentuknya seperti apa, cara upaya mengatasi ancaman ya. Jadi yang tujuan dari segala sesuatu itu tadi ya diharapkan masyarakat ataupun warga negara Indonesia itu bisa memiliki sikap integrasi nasional. Nah, apa itu integrasi nasional? Ya, yang sudah baca apa sih integrasi nasional? Sebelum kita masuk ke pengertiannya nih, ada yang bisa kasih pendapat? Syaril? Rahil? Usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada negara, Mem. Iya, supaya apa? Bisa diri kita ini bisa membentengi segala bentuk ancaman itu tadi. Jadi usaha penyatuan ya dari berbagai bentuk beraneka ragamnya warga negara ya kan, karena kita beraneka ragam dari ras, suku, agama, jadi usaha untuk penyatuan. Oke, kita lanjut. Nah, adapun pengertian dari integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian ataupun keselarasan secara nasional ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang sangat besar, bangsa yang beraneka ragam, baik dari suku, agama ya, kebudayaannya serta dari wilayahnya. Otomatis dari besarnya wilayah Indonesia, dari keanekaragaman ini tentu banyak pemikiran-pemikiran yang lain ya, pemikiran yang berbeda dari warga negaranya. Nah, maka adanya integrasi nasional ini, adanya rasa integrasi nasional ini adalah sebagai usaha untuk bagaimana menyatukan suatu perbedaan yang ada tadi, ya. Di sisi lain ya, integrasi nasional ini juga membawa dampak positif bagi bangsa. Karena apa? Karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia ya secara bijak ataupun bisa mengelola budaya yang melimpah ya. Budaya kita yang banyak ini bisa dikelola untuk apa? Kesejahteraan rakyat. Dengan apa misalnya mengadakan pagelaran. Jadi sebenarnya keanekaragaman itu jika bisa dikelola dengan baik itu bisa membawa dampak yang baik
dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terkhususnya bagi pemerintah, ya. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga sebenarnya dapat menimbulkan masalah yang baru jika kita sebagai warga negara tidak sadar akan akan rasa integrasi nasional ini, ya. Kalau kita hanya mementingkan egoisme saja, mementingkan diri sendiri saja, maka akan menimbulkan masalah yang baru. Nah, apa itu masalahnya? Kita lihat. Jadi dalam integrasi nasional ini, jika kita bahas masalah integrasi nasional, maka akan ada dua faktor-faktornya. Ada faktor penghambat dan ada faktor pendorongnya, ya. Apa itu faktor dari pendorongnya? Kita bahas terlebih dahulu ya. Faktor pendorong, ya, rasa integrasi nasional itu, agar semua masyarakat Indonesia memiliki rasa integrasi nasional. Nah, yang pertama faktornya adalah faktor sejarah, ya, yang menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan, ataupun rasa senasib dan seperjuangan. Nah, jika masyarakat Indonesia semuanya bisa memiliki rasa senasib, seperjuangan, artinya sama-sama dari masyarakat yang pernah dijajah, ya, maka akan timbullah rasa integrasi nasional tadi, rasa ingin bersatu tadi, ya. Yang kedua adalah keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda kita. Nah, tanggal berapa Sumpah Pemuda kita? Tanggal 28 Oktober ya, tahun 1928 ya. Nah, jadi Sumpah Pemuda ini dikemas supaya apa? Masyarakat Indonesia itu akan selalu tahu, akan selalu cinta terhadap tanah airnya, ya. Bahwasanya kita pernah berangkat dari sama-sama warga negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain, ya. Yang ketiga adalah rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan yaitu dengan apa? Perebutan perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita, ya. Kita mengenal para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita, ya, mengenal sosok-sosok mereka, itu akan membuat rasa integrasi kita itu semakin bangkit, ya. Nah, selanjutnya ada apa tadi? Setelah adanya pendorong, tapi juga ada penghambat. Nah, jadi seseorang itu bisa tidak memiliki rasa integrasi jika hal-hal seperti 5 poin di atas ini, ya, yang kita lihat sama-sama itu ada di dalam diri masing-masing kita, maka akan menjadi penghambat terwujudnya integrasi nasional. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang heterogen ataupun beraneka ragam. Nah, ternyata keanekaragaman ini bukan hanya membawa dampak positif saja, tapi juga bisa membawa dampak negatif. Kenapa? Ya, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa dengan keanekaragaman tadi, ya, seseorang itu memiliki pemikirannya masing-masing, ya. Lain budaya, lain pemikiran, lain suku, lain pemikirannya, ya kan? Apalagi jika dia memiliki sikap etnosentrisme, artinya apa? Dia lebih membanggakan sukunya sendiri, budayanya sendiri. Nah, ini yang harus diwaspadai. Yang kedua adalah wilayah negara yang begitu luas, ya, terdiri atas ribuan kepulauan. Nah, ini juga menjadi penghambat, ya, karena keanekaragaman itu tadi sama, ya, mungkin antara kita di Sumatera dengan Kalimantan itu berbeda secara pandang, cara pikiran, itu bisa membuat perpecahan. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan kesatuan. Selanjutnya adanya paham etnosentrisme tadi. Yang kelima, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing, ya. Oke, nah jadi kenapa kita harus belajar integrasi nasional? Ya, apa pentingnya untuk kita? Ya, jadi integrasi nasional ini, ya, adalah merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Tujuan yang di mana, Nak? Apa tujuan bangsa Indonesia yang di mana itu tertuang? Adel?
Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang tahun Alinea keempat. alinea keempat, Mem. Iya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat ya, bahwa negara ingin kesejahteraan rakyatnya ya, karena ingin mencapai perdamaian dunia dan lain sebagainya. Oke. Nah, salah satunya ya, kenapa kita harus penting mempelajari integrasi nasional? Karena apa? Indonesia itu adalah negara yang pluralitas. Apa itu? Pluralitas Beraneka ragam. Iya, beraneka ragam, majemuk, banyak ya. Kita aja termasuk dalam negara yang tingkat populasi manusianya itu banyak ya, anak kita ya. SDA sumber daya manusianya itu banyak kita ya kan. Ya, karena apa? Memang wilayah kita juga yang termasuk besar ya. Ya, jadi karena kemajemukan ini pentinglah untuk kita bisa mempelajari integrasi nasional tadi supaya ada rasa penyatuan di setiap masing-masing masyarakat Indonesia. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, apa itu faktor penyebab dari pluralitas tadi? Ya, adanya keadaan geografis wilayah Indonesia juga, ya, kenyataan bahwa Indonesia itu terletak di antara samudra Samudra Pasifik ya, karena jadi keadaan ini menjadikan Indonesia itu menjadi lalu lintas perdagangan yang otomatis banyak juga budaya-budaya asing yang singgah ke Indonesia melalui tadi jalur perdagangan ya kan, pelayaran, sehingga kita juga terkenal dengan apa, Hindu Budanya ya, karena masuknya arus perdagangan ya, lewat dari Aceh dan lain-lain sebagainya. Portugis ya juga membawa budaya-budaya masuk ke Indonesia, sehingga yang semakin banyak akhirnya semakin beragam tadi juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi potensi konflik dalam masyarakat Indonesia itu juga lebih besar karena adanya apa tadi, pluralitas tadi ya. Karena kita yang sudah beraneka ragam juga terkontaminasi dengan budaya-budaya asing ya, lewat dari jalur perdagangan, pelayaran tadi. Akhirnya maka menimbulkan potensi konflik dalam masyarakat yang begitu besar. Pernah kita dengar ya, karena konflik di Ambon ya kan, di Maluku, yang karena terjadi itu bukan karena kesimpang siuran sesuatu, tapi karena apa? Karena perbedaan agama bisa, karena suku bisa, itu tadi karena rasa egoisme masyarakat tadi masih tinggi ya. Maka inilah yang harus menjadi PR ya pemerintah, bagaimana pemerintah itu bisa mengupayakan agar masyarakat Indonesia itu bisa memiliki keseluruhannya, bisa memiliki rasa integrasi nasional ya. Oke, apa saja faktor potensi konfliknya? Jadi masyarakat ya Indonesia bisa terjadi konflik itu karena dua hal ya. Bisa karena yang pertama adalah faktor horizontal, yang kedua karena faktor vertikal. Nah, kenapa faktor horizontal? Horizontal ini bisa berdasarkan tadi yang saya sebutkan, etnis, ras ya kan, bahasa, yaitu bahasa itu sangat penting. Kadang kita lain bahasa saja sudah lain dimengerti oleh daerah lain ya. Akhirnya apa? Timbullah konflik, pergaduhan ya kan. Adat istiadat, agama apalagi sangat sensitif ya. Yang kedua adalah faktor vertikal. Karena kalau vertikal dia lebih kepada ekonomi, mungkin kecemburuan daerah-daerah di sekitar wilayah Indonesia, kecemburuan terhadap daerah ibu kota ya, karena pendidikan, pemukiman dan pekerjaan. Nah, ini secara vertikal. Kalau mau dipertanyakan boleh nanti di akhir ya, Nak ya. Nah, penyebab konflik secara umum itu akibat apa? Yang pertama adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian perasaan. Yang kedua karena perbedaan latar belakang budaya itu tadi ya, kita sangat beraneka ragam budayanya ya. Bahkan Jawa saja bisa berbeda-beda. Beda Jawa Tengah, beda Jawa Timur ya kan. Batak saja banyak, karena Batak Mandailing, Batak Toba itu sudah lain-lain lagi ya kan, bahasanya juga berbeda. Ya. Ketiga karena apa? Perbedaan kepentingan antara individu ataupun
kelompok. Nah, yang keempat karena adanya perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Nah, nilai yang dimaksud di sini adalah apa? Nilai dalam arti norma, ya, nilai-nilai yang dianut dalam oleh masyarakat Indonesia, masyarakat kita itu mulai terkikis akibat adanya pengaruh dari globalisasi juga, pengaruh dari luar juga, nak, ya, dari kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita bisa lihat sekarang, ya, bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan gampang dengan mudah. Nah, itu bisa mempengaruhi perubahan nilai, ya, kesopan santunan itu berubah, keagamaan kita, ya, religius kita juga bisa terkikis akibat tadi adanya perubahan-perubahan nilai di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi untuk itu bagaimana masyarakat Indonesia khususnya generasi muda itu disuguhkan dengan materi seperti ini, materi integrasi nasional, ya, seperti kalian, supaya apa, tumbuh lagi lah dan bangkit lagi lah rasa penyatuan di dalam setiap diri masyarakat Indonesia. Ya, bisa dibaca lagi ya, nak, ya. Ini bisa dibaca ulang, ya. Ini karena review saja. Kalau mau dipertanyakan nanti boleh di akhir ditanyakan. Nah, lantas sekarang kesimpulannya adalah bagaimana strategi terhadap integrasi ini, ya. Jadi bagaimana Indonesia itu bisa tetap konsisten dalam menjaga integrasi nasional ini tadi. Yang pertama adalah dengan adanya ikatan antar budaya. Artinya apa? Penyatuan budaya yang biasa kita sebut dengan akulturasi, ya, itu bisa kita manfaatkan dengan cara penyatuan dalam budaya antara satu daerah dengan daerah yang lain, ya, pencampuran budaya itu tadi. Nah, ini akan apa? Jadi akan meminimalisir tingkat egoisme, ya, ataupun rasa etnosentrisme tadi di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, jadi bisa diredam dengan cara tersebut, dengan adanya akulturasi, percampuran budaya, ya, karena ya dari Hindu, Buddha dan lain sebagainya, ya. Nah, ini ada atau dengan asimilasi, ya, itu juga bisa bisa dikaitkan, ya, selain akulturasi, asimilasi juga bisa, ya. Nah, ini dia. Jadi kalau dikatakan proses asimilasi itu bisa terjadi secara alamiah dan buatan. Kalau alamiah, ya, bisa terjadi karena memang masuknya budaya dari luar ke dalam negeri akibat jalur perdagangan, ya, pelayaran, akibat penjajahan, itu secara alamiah. Nah, kalau buatan itu memang diciptakan oleh kita, ya, manusia, bagaimana bisa mengkolaborasikan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, ya. Jadi bisa kalau yang buatan memang dibuat sendiri, kalau alamiah karena memang proses terjadinya secara tidak tidak konstan gitu dia. Nah, ini contoh asimilasi, ya. Tika adalah orang Indonesia yang menyukai tarian Bali, ya. Ia berteman baik dengan Rachel yang merupakan orang Amerika Latin dan bisa menarikan tarian tradisionalnya di Amerika Latin ataupun tango, ya. Karena keduanya terus-menerus berinteraksi, maka terjadilah percampuran budaya. Ini bisa dikatakan yang menghasilkan budaya baru, ya. Akhirnya apa? Ya, jadi ada percampuran budaya dari budaya tarian Bali dengan tarian Amerika Latin, ya. Ini sebagai contoh saja. Yang lain-lainnya juga banyak, nak, ya, karena akibat misalnya melaksanakan pameran dari negara ke negara yang lain, ya, pameran budaya, seni kebudayaan. Nah, itu bisa juga jadi terjadinya asimilasi. Nah, ini semua bisa meredam rasa egoisme tadi, rasa etnosentrisme tadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga bisa tumbuhlah rasa cinta tanah air kita, rasa integrasi nasional kita. Nah, ini bisa dilihat contohnya, nak, contoh akulturasinya, ya, campuran budaya nih. Nah, budaya Hindu, ya, Betawi, ya, karena bisa dilihat. Oke, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Contohnya? Atau ada yang belum jelas, nak? Ada? Adel? Rahel? Syarel?
Tidak, Mas Juriyah? Oke ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri saja pertemuan kita ya pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah bergabung. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya nak di psikologi ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.